di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas saya di aksi nyata modul 2.3, saya akan melakukan supervisi akademik. Dan hari ini saya akan mengajak rekan sejawat saya, yaitu Ibu Anugrah Nilawati Anggraini. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Arindi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat saja tentunya Bu Arindi. Alhamdulillah Bu Ana. Bu Ana, kemarin kita sudah bincang-bincang ya bahwa kita atau saya mau melakukan supervisi akademik kerja Bu Ana. Jadi saya mohon maaf Bu Ana mengganggu waktunya, karena yang jelas dalam tugas ini akan ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pasca observasi yang hari ini sebentar lagi akan saya lakukan. Yang kedua yaitu observasi yang rencananya besok ya Bu Ana? Iya, besok lanjut. Dan yang terakhir, kok kebalik sih Bu Ana, yang pertama praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Baik Bu Ana, besok kan pelaksanaannya Bu Ana ya? Iya. Bagaimana persiapan Bu Ana untuk saya observasi besok Bu Ana? Alhamdulillah Bu Arindi, saya sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Saya berharap saya bisa melaksanakan kegiatan atau KBM ini dengan lancar sesuai dengan harapan. Saya sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin itu Bu Arindi. Oh iya ya Bu Ana. Kalau boleh tahu nih Bu Ana ini mengajar di kelompok apa? Kemudian materi apa yang akan Bu Ana ajarkan? Saya sebagai guru pendamping, saya mengajar di kelompok TKA yang jumlah anaknya itu 24 anak ya. Alhamdulillah Bu Arindi. Dan saya sudah menyiapkan materi yaitu dengan tema alat komunikasi. Ya, subtemanya itu alat komunikasi modern. Dan sub temanya HP Bu Arindi. Karena kenapa saya ambil HP? Anak-anak itu pasti semuanya sudah pegang HP Bu Arindi. Gitu. Jadi itu yang saya ambil. Jadi besok Bu Ana akan menerangkan tentang alat komunikasi ya. Kemudian Bu Ana ini ngajarnya di TKPG ini sudah berapa lama sih? Saya mengajar ini masih 5 bulan, sekitar 5 bulan Bu Arindi. Oh, masih baru ya Bu Ana. Tapi hebat loh Bu Ana, sudah berani, sudah mau dan bersedia untuk saya observasi. Ini tentunya juga bimbingan dari Bu Arindi. Alhamdulillah saya berani Bu Arindi, bisa. Baik Bu Ana, dari materi yang ingin Bu Ana sampaikan besok sudah dipersiapkan. Tentunya dari materi tersebut mempunyai tujuan pembelajaran. Apa tujuannya Bu Ana? Untuk sementara saya sudah mempersiapkan kira-kira 4 tujuan Bu Arindi. Oh iya. Yang pertama itu saya ingin memperkenalkan alat komunikasi modern buat anak-anak Bu Arindi ya. Yang kedua, saya juga ingin memperkenalkan apa saja manfaat dari alat-alat komunikasi modern tersebut, kayak ya TV itu kan Bu Arindi ya, HP. Nah, yang ketiga, karena saya di sini menekankan ke HP Bu Arindi, jadi saya ingin memperkenalkan bagaimana cara menerima telepon, seperti itu. Dan yang keempat, mengenalkan bagaimana aturan kita anak-anak saat mereka bermain atau sedang memegang HP. Itu sangat penting sekali Bu Arindi. Jadi ada 4 tujuan di sini ya Bu Ana ya, ada 4 tujuan. Bagus sekali ini tujuan dari yang Bu Ana sampaikan di sini, sangat menarik karena memang HP saat ini rasanya kalau buat anak-anak ini menjadi permasalahan juga ya bagi ibu-ibu ya, bagi wali muridnya. Jadi permasalahan. Kemudian Bu Ana, dari tujuan tersebut, dari 4 tujuan itu, area mana yang ingin Bu Ana kembangkan terhadap murid-murid?
area yang saya ingin kembangkan itu mengenai fungsi atau pengguna HP, juga aturan dalam memainkan HP, Mbak Rini, dalam memegang HP. Itu, Mbak Rini. Seperti halnya begini, Mbak Rini, guna atau fungsinya ini anak-anak itu harus tahu apa sih fungsi utama dari HP, karena mereka tahu mungkin pinjam HP hanya untuk game kan, Bu Rini ya. Padahal fungsi dari HP itu sendiri adalah alat komunikasi. Nah, kalau masalah aturan dalam memegang HP itu mengenai berapa lama anak itu harus memegang HP dalam satu hari, seperti itu, Bu Rini. Iya, benar sekali. Karena pengalaman pribadi nih, Iya, Bu Ana. betul. Anak saya sendiri kalau sudah tidak dikasih aturan seperti itu, tidak membuat peraturan, ya dan terkendali bisa tidak terkendali, bahkan mungkin lupa waktunya. Itu yang Lupa waktu, artinya wes tidak ingat apa tugas yang lain, betul. fokus sama HP, bahkan komunikasi di rumah akhirnya berkurang ya. Bahkan komunikasi di rumah, semua ada di rumah, kan ada itu, Bu, ya sponsor seperti itu, semua ada di rumah tapi tidak ada di sini. Iya, Kan dunianya lain-lain. Betul, Bu. Itu memang harus Dunianya ada di diajarkan mulai sejak dini biar mereka terbiasa seperti itu. Baik sekali, sip ini kalau diterapkan ke anak-anak, apalagi anak usia dini. Kemudian yang terakhir ini Bu Ana, untuk mencapai cara yang ingin Bu Ana kembangkan biar anak-anak itu istilahnya dalam menggunakan HP, kebetulan temanya alat komunikasi, subtemanya HP ya. Nah, strategi apa yang ingin Bu Ana kembangkan? Seperti yang sudah Bu Arimbi ajarkan kepada saya mengenai keyakinan positif, juga nilai-nilai budaya positif, budaya positif, juga nilai kebajikan yang sudah dituangkan dalam kelas. Nah, di situ juga tentang sosial emosional. Saya ingin mengajak anak-anak itu mempunyai aturan pada dirinya sendiri, Bu Arimbi. Juga keyakinan pada dirinya sendiri. Misalnya seperti ini, Bu Arimbi. Anak-anak satu hari megang HP, seandainya maksimal 1 atau 2 jam, Bu Arimbi ya. Nah, 2 jam ini maksudnya bukan 2 jam langsung 2 jam, tapi 2 jam mungkin dibagi dalam 4 waktu atau 3 waktu, 30 menitan, seandainya seperti itu, Bu Arimbi. Nah, seperti itu. Karena apa, Bu Arimbi? Kalau terlalu lama juga itu juga tidak baik juga untuk kesehatan, terutama kesehatan mata. Masih kecil Bu Ana, sekarang banyak yang pakai kacamata karena sinar HP kan nggak bagus, sangat berbahaya, tajam ya Bu Ana. Iya, betul, tajam. Nah, terus kalau bermain HP, apalagi seandainya HP itu kan pinjam tuh sama orang tuanya, Bu ya. Kebanyakan Nah, itu juga anak-anak harus ibunya ya. Bahwa kalau ada telepon, seandainya ada telepon, ibunya ada telepon, anak-anak juga harus ngerti bahwa itu memang fungsinya bukan untuk game, tapi itu memang untuk alat komunikasi gitu, Mbak Rindu. Jadi mereka harus benar-benar diajarkan, ini bukan untuk bermain saja, ini adalah alat komunikasi modern yang kebetulan ada gamenya gitu, Bu Arindi. Nah, yang berikutnya, yang sisi positifnya dari HP, Bu Arindi, anak-anak juga diberitahu bahwa di sini tuh ada aplikasi kayak YouTube, kayak Google. Kan di situ juga bisa dikembangkan pengetahuan anak-anak. Nah, misalnya anak-anak kayak sekarang pelajarannya atau materinya alat komunikasi. Nah, dari YouTube, dari Google kan anak-anak juga bisa diajarkan atau dikenalkan contoh-contoh alat komunikasi modern apa saja, alat-alat komunikasi tradisional apa saja. Seperti itu kan Bu Arindi. Nah, yang berikutnya itu kolaborasi, Bu Arindi, antara anak juga orang tua, agar anak-anak itu bisa mempunyai ketertarikan yang lebih buat tentang itu pada cerita bergambar, pada kartun-kartun biasanya. Kolaborasinya ini berarti dengan anak juga guru dan orang tua dengan orang tua maksudnya. Karena kan yang HP kan seringnya yang tahu yang banyak megang HP kan pasti di rumah biasanya, Bu Arindi gitu. Karena anak-anak biasanya kalau sudah lihat kartun kan lebih tertarik dulunya. Bu Arindi lebih tertarik dengan dimasuki lewat kartun atau film-film kartun gitu, yang namanya nasihat itu biasanya mudah masuk kan, Bu Arindi. Nah, gitu.
Nah, di sini saya juga sudah mengajak anak-anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka berarti. Kebutuhan mereka itu misalnya kan ada anak yang visual, Ya, jadi benar. saya juga mempersiapkan Macam-macam ya, Bu. game. Ada yang visual, jadi saya sudah mempersiapkan mewarnai HP gitu Barindi. Ada yang audio tutorial ya Bu, auditori. Jadi saya mengajak mereka untuk menulis angka 1, 2, 3 sampai 9, juga bintang, pagar agar mereka tahu mengenal apa fungsi-fungsinya di tombol HP. Jadi saya ajari mereka di gambar HP, di tombol-tombolnya itu Barindi. Harus kreatif nih Iya gurunya betul, ya, Bu, ya. memang betul harus punya ide-ide segar pokoknya Barindi biar anak-anak itu seneng gitu loh Barindi, tidak monoton, tidak cuma hanya diajari gini-gini aja tapi tidak ada. Nah itu lagi Barindi. Ada anak yang kinestetik kan, yang aktif, tidak mau ya. diem. Wah, apalagi kelompok A biasanya mana ya. Memang masa-masanya itu sudah tidak mau diem. Akhirnya saya juga punya ide mengajak mereka untuk membuat bentuk HP dari alat peraga Lego gitu. Lego, iya. Akhirnya asik itu dong. Pasti seneng anak-anak kalau gitu. Bu. iya, senang sambil belajar, sambil bermain, semuanya kan bisa terpenuhi gitu Mbak Ribi. Terima kasih banyak Bu Ana. Yang jelas besok saya ingin sekali melihat ide-idenya karena di sini yang sudah Bu Ana sampaikan sangat bagus sekali. Ada 3 kegiatan ini ya kayaknya Bu Ana ya disesuaikan dengan kebutuhan belajar ya. Ada yang visual, auditori, sama kinestetik. Baik Bu Ana, terima kasih atas waktunya. Semoga besok berjalan dengan lancar sesuai harapan Bu Ana sendiri karena katanya masih baru ya, masih baru jadi harus 5 bulan itu belum nyampe loh Bu. Belum nyampe ya, tapi sudah bisa seperti ini. Ya, saya bilang sudah hebat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali Bu Ana. Demikianlah tadi Bapak Ibu guru hebat praobservasi yang sudah saya lakukan dengan Bu Ana. Selanjutnya besok kita akan saksikan kembali bagaimana saya mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ana. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.